Baik, untuk melanjutkan yang tadi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kerja sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara ujung neurit atau akson dari satu neuron dengan ujung dendrit dari neuron lainnya. Setiap ujung neurit membengkak membentuk bonggol yang disebut bonggol sinapsis atau synaptic knob. Pada bonggol sinapsis terdapat mitokondria dan gelembung-gelembung sinapsis. Gelembung-gelembung sinapsis tersebut berisi zat kimia neurotransmitter yang berperan penting dalam merambatkan impuls saraf ke saraf lainnya. Antara ujung bonggol sinapsis dengan membran sel saraf berikutnya, terdapat celah sinapsis yang dibatasi oleh membran prasinapsis atau membran dari bonggol sinapsis dan membran postsinapsis atau membran dendrit dari sel saraf selanjutnya atau membran efektor. Dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung neuron, vesikula akan bergerak, lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter berdifusi melintasi celah sinapsis setelah dibebaskan dari akson dari neuron yang dirangsang. Saat mereka menyebar, reseptor pada sel target akan mengikat neurotransmitter, dan ini akan menyebabkan muatan listrik untuk dikembangkan. Melalui proses ini, neuron dapat berkomunikasi dengan sel lain untuk mengendalikan proses tubuh yang berbeda pula. Berikutnya, selanjutnya yaitu gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerakan spontan yang dilakukan seseorang ketika ia mendapat stimulus atau rangsangan. Perjalanan pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melewati otak. Tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang. Gerakan refleks lutut menyentak terjadi ketika bagian bawah tempurung lutut dipukul dengan benda tumpul. Gerakan refleks ini akan menyebabkan kaki bagian bawah bergerak ke depan, yang disebut juga dengan gerakan ekstensor. Gerakan refleks ini dapat terjadi apabila bagian sekitar tempurung diketuk cukup keras. Refleks lutut terjadi melalui mekanisme gerakan tidak sadar, sehingga kita tidak mampu mengontrolnya. Selanjutnya, bagaimana mekanisme gerak refleks pada lutut? Otot-otot ekstension lutut adalah muscle quadriceps femoris yang membentuk anterior paha dan melekat ke tibia atau tulang kering tepat di bawah lutut melalui tendon patella. Refleks hentakan lutut disebabkan oleh ketukan pada tendon yang berhubungan dengan otot quadriceps atau otot paha bagian depan. Reseptor sensorik akan mendeteksi peregangan mendadak pada otot quadriceps tersebut. Lalu, neuron sensorik membawa impuls rangsangan kepada neuron motorik pada sumsum tulang belakang. Namun, bersamaan dengan proses tersebut, neuron sensorik pada quadriceps mengantarkan rangsangan menuju interneuron pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya, di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motorik atau melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Kemudian Neuron motorik lalu merangsang otot paha sehingga menimbulkan gerakan mengangkat kaki. Neuron atau sel saraf tersusun atas badan sel saraf dan serabut saraf. Badan sel saraf sensoris terdapat pada ganglion saraf di luar sumsum tulang belakang, sedangkan badan sel saraf motoris terdapat pada bagian abu-abu atau substansia grisea sumsum tulang belakang. Bagian abu-abu ini terletak di dalam sumsum tulang belakang, dan bila dipotong melintang,
bentuknya mirip dengan sayap kupu-kupu seperti pada gambar di slide. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Moharani. Ya, ada satu pertanyaan dari Ibu Moharani. Moharani dengar ya? Tadi ada disebut-sebut ada neurotransmitter ya. Bisa dicontohkan itu neurotransmitter apa saja yang terlibat? Ya, baik silakan Sri, lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Moharani yang telah memberikan materi. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Nur Rahmadani. Kepada Putri Nur Rahmadani kami persilakan. Baik, materi selanjutnya mengenai meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Ada 3 bagian meninges, yaitu durameter, lapisan luar paling tebal, yang kedua lapisan arachnoid, membran tengah dan tipis, dan yang ketiga yaitu pia mater, lapisan dalam. Yang pertama yaitu dura mater. Dura mater letaknya paling dekat dengan tengkorak dan tulang belakang. Dura mater yang terletak di bagian luar, dura mater adalah lapisan sel fibroelastik yang tersusun longgar. Dura mater adalah kantung yang menyelimuti arachnoid mater dan ia mengelilingi serta menopang sinus dural besar yang membawa darah dari otak menuju jantung. Yang kedua yaitu lapisan arachnoid. Bentuk arachnoid tidak mengikuti lilitan permukaan otak sehingga terlihat seperti kantung yang longgar. Secara khusus di wilayahnya otak sejumlah besar filamen halus yang disebut trabekula arachnoid lewat dari arachnoid melalui ruang subarachnoid untuk berbaur dengan jaringan pia mater. Penghalang arachnoid tidak memiliki kolagen ekstraseluler dan dianggap mewakili penghalang meninges morfologis dan fisiologis yang efektif antara cairan cerebrospinal dan ruang subarachnoid dan sirkulasi darah di dura. Lapisan penghalang arachnoid dicirikan oleh lamina basal kontinu yang berbeda pada permukaan dalamnya menuju bagian kolagen terdapat dari lapisan retikular arachnoid. Yang ketiga yaitu pia mater. Pia mater adalah membran yang sangat halus. Ini adalah selubung meninges yang melekat kuat pada permukaan otak dan sumsum tulang belakang, mengikuti semua kontur otak. Pia mater adalah selaput yang sangat tipis yang terdiri dari jaringan fibrosa yang menutupi permukaan luarnya oleh selembar sel datar yang dianggap kedap cairan. Pia mater ditusuk oleh pembuluh darah ke otak dan sumsum tulang belakang dan kapilernya menyehatkan otak. Next. Spinal cord. Medula spinal cord merupakan massa jaringan saraf yang berbentuk silindris memanjang dan menempati 2/3 atas kanalis pebrata, yaitu dari batas superior atlas sampai batas atas pebrata lumbalis kedua. Kemudian medula spinalis akan berlanjut menjadi medula oblongata. Pada waktu bayi lahir, panjang medula spinalis setinggi kurang lebih lumba 3. Spinal cord dibungkus oleh durameter, arachnoid, dan pia mater. Fungsi sumsum tulang belakang adalah mengadakan komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh dan bergerak refleks. Pada permukaan spinalis dapat dijumpai visura mediana ventalis dan 4 buah sulcus, yaitu sulcus medianis, dorsalis, kemudian sulcus dorsalateralis, kemudian sulcus intermedio dorsalis, dan sulcus ventrolateralis. Pada penampang transversal,
spinalis dapat dijumpai bagian sentral yang berwarna lebih gelap, yaitu abu-abu, yang dikenal dengan istilah gray matter. Gray matter adalah suatu area yang berbentuk seperti kupu-kupu atau huruf H. Area ini mengandung badan sel neuron beserta percabangan dendritnya. Di area ini terdapat banyak serat-serat saraf yang tidak terselubung myelin serta banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Hal ini yang mengakibatkan area ini menjadi warna yang lebih gelap. Gray matter dapat dibagi ke dalam 10 lamina atau 4 bagian, yaitu yang pertama cornu andres dorsalis, yang kedua cornu posterior atau pentalis, yang ketiga cornu intermedium, yang keempat cornu lateral. Setiap segmen spinalis memiliki 4 radiks, sebuah radiks ventalis dan sebuah radiks posterior. Pada sisi kiri dan sepasang di sisi kanan, radiks saraf ini keluar dari kolumna vertebratis melalui foramina intervertebralis. Pada spina cervicalis, radiks keluar melewati bagian atas kolumna vertebralis, sedangkan pada segmen bawah T1, radiks keluar melewati bagian bawah korpus vertebralis. Radiks vertebralis berfungsi sebagai troctus motoris yang keluar dari spinalis cord. Sedangkan radiks posterior bersifat sensoris terhadap struktur supraspinalis dan rotunda tubuh. Perjalanan serabut saraf dalam spinalis terbagi menjadi dua jalur, jalur descendant dan jalur ascendant. Jalur descendant terdiri dari A. Tractus corticospinalis lateralis, B. Tractus corticospinalis anterior, C. Tractus vestibulospinalis, D. Tractus rufinalis, E. Tractus reticulospinalis, F. Tractus tectospinalis, G. Fasciculus longitudinalis medianus, dan yang jalur ascendant terdiri dari sistem kolumna vertebralis, kemudian Tractus spinocalamicus, kemudian Tractus spinocerebralis dorsalis, kemudian Tractus spinocerebralis ventralis, kemudian yang terakhir Tractus spinoreticularis. Jalur descendant sebagian besar berfungsi untuk mengatur gerakan motorik baik yang disadari maupun mengatur derajat refleks. Jalur ascendant lebih merupakan pembawa informasi kepada otak seperti rasa nyeri, suhu, getaran, raba, dan posisi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Ya, ada satu pertanyaan ya dari Ibu. Untuk anterolateral medulla spinalis sendiri, ya itu sebenarnya dia memiliki fungsi sebagai apa? Anterolateral medulla spinalis ya, memiliki fungsi sebagai apa? Oke, baik, lanjut Sri. Baik, terima kasih kepada Putri Nur Rahmadani telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Maharani. Kepada Ayu Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme impuls. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensorik. Kemudian dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak, kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Gerak yang kedua yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Untuk gerak refleks yaitu misalnya berkedip, bersin, atau batuk.
Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu melalui sel saraf dan sinapsis. Penghantaran impuls melalui sel saraf yang baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson yang dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Kecepatan perjalanan gelombang perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 120 m per detik, tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung myelin. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls karena terjadi perubahan potensial kembali seperti semula atau potensial istirahat. Untuk dapat berfungsi kembali diperlukan waktu 1/500 sampai 1/100 detik, 1000 detik. Energi yang digunakan berasal dari hasil pemakasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Tetapi bila kekuatannya di atas ambang, maka impuls akan dihantarkan sampai ke ujung akson. Yang kedua yaitu penghantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian, desikulasi akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah salah satu zat yang dapat menyeberangkan impuls dari neuroprasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter ada bermacam-macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh. Noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Asetilkolin kemudian berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran postsinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel-sel berikutnya. Bila asetilkolin sudah melaksanakan tugasnya, maka akan diuraikan oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinaps. Next. Yang selanjutnya yaitu otak. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Otak juga merupakan salah satu organ terbesar dalam tubuh yang paling kompleks. Fungsi otak akan tetap optimal jika bagian-bagian rumit dalam organ tubuh ini terjaga dengan baik. Bagian otak, yaitu otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak. Otak besar. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar atau cerebrum terdiri dari beberapa bagian atau lobus, yaitu frontal, temporal, parietal, dan occipital. Lobus frontal atau bagian depan yaitu berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian.
Lobus parietal berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus temporal yaitu berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Dan lobus oksipital yaitu berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya yaitu otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Fungsi otak kecil yaitu bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Selanjutnya itu batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Batang otak berada di depan otak kecil dan di bawah otak besar. Fungsinya yaitu sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak batang. Yang selanjutnya yaitu diencephalon. Bagian ini berada di dalam otak besar tepat di atas batang otak. Fungsi dari bagian ini adalah sebagai penanggung jawab fungsi sensori, kontrol nafsu makan, pengaturan suhu tubuh, dan siklus tidur. Selanjutnya ganglia basal. Segala fungsi koordinasi pada otak membutuhkan ganglia basal. Keberadaan bagian ini berfungsi mengelola pesan untuk disampaikan atau dikirim antara beberapa bagian otak. Bagian penting otak lainnya yaitu seperti cairan cerebropinal, yaitu cairan yang berwarna bening dan jernih yang mengelilingi dan melindungi otak serta saraf tulang belakang. Yang kedua yaitu meninges. Meninges adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Yang ketiga yaitu ada corpus callosum, yaitu seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan kanan. Serabut saraf ini menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak. Yang keempat ada talamus. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki dua lobus atau bagian. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Yang kelima ada hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Yang keenam yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Adalah organ kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di dalam tubuh untuk bekerja. Yang ketujuh ada ventrikel. Ventrikel adalah ruangan berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventrikel otak, yaitu 2 ventrikel samping di sebelah otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Yang kedelapan yaitu kelenjar pineal. Adalah kelenjar yang berada di ventrikel otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem reproduksi dan menghasilkan hormon melatonin yang mempengaruhi pola tidur sehari-hari. Kesembilan ada saraf kranial. Terdapat 12 pasang saraf kranial dengan fungsi spesifik di area kepala dan leher. Satu pasang saraf kranial pertama berada di otak besar, sedangkan 11 pasang lainnya ada di batang otak. Yang ke-10 ada sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta memengaruhi daya ingat. Beruntung, otak dilindungi oleh berbagai lapisan sehingga fungsinya bisa tetap terjaga. Lapisan paling luar yang melindungi otak adalah tulang tengkorak. Di bawah tengkorak terdapat meninges atau selaput otak yang merupakan selaput kokoh yang mengelilingi otak dan saraf tulang belakang. Dalam meninges sendiri terdapat cairan otak yang berfungsi untuk meredam cedera, memberi nutrisi pada sel-sel otak dan saraf tulang belakang, serta membawa zat sisa metabolisme dari otak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Ayu Maharani untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Audia Amara Rizal. Kepada Audia Amara Rizal. Sebentar, dipersilakan. untuk Ayu tadi ada satu pertanyaan ya, Ayu. Di kulit itu kan ada reseptor ya untuk impuls ya. Nanti disebutkan ya reseptor apa saja yang ada di kulit ya. Oke, dilanjutkan. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Ayu Maharani telah menyampaikan materi dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Audia Amara Rizal. Kepada Audia Amara Rizal dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang lobus otak. Lobus otak adalah terdiri dari otak kanan dan otak kiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal adalah terdapat di bagian depan, yang terletak di belakang dahi. Lobus frontal bertanggung jawab dalam mengatur gerakan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah spontan, dan perencanaan, memori, bahasa, hingga dan perilaku sosial. Lobus frontal bagian kanan mengatur aktivitas tubuh bagian kiri, dan sebaliknya lobus frontal bagian kanan mengatur aktivitas tubuh bagian kiri. Selanjutnya, lobus parietal. Lobus parietal adalah tempat utama untuk memproses informasi sensorik seperti rasa, suhu, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Semakin banyak informasi sensori yang diperoleh tubuh, semakin banyak geri dan stulti hadir di lobus. Manusia tidak akan bisa merasakan sensasi sentuhan jika lobus parietal rusak. Selanjutnya, lobus occipital. Lobus occipital terletak di bawah. Lobus occipital berperan untuk kita dapat memahami apa yang mata kita lihat. Lobus bekerja sangat cepat untuk memproses informasi cepat yang dikirimkan oleh mata, misalnya memahami teks dalam buku atau gambar pada spanduk. Dan selanjutnya lobus temporal. Lobus temporal terletak di samping. Lobus ini terlibat dalam persepsi pendengaran dan bahasa untuk mengolah informasi sinyal suara dari telinga menjadi ucapan dan kata-kata yang kita dengar. Lobus ini juga merupakan kunci untuk dapat memproses dan memahami makna sebuah ucapan. Lobus temporal membantu kita mengenali dan membedakan semua jenis suara dan tinggi rendah nada yang berbeda yang dikirim dari reseptor sensorik telinga. Dan lobus temporal ini juga berperan memproses ingatan dan emosi. Next. Saraf kranial. Saraf kranial adalah bagian dari sistem saraf sadar. Saraf kranial memiliki 12 pasang pada manusia. Dan berikut nama-nama fungsi saraf kranial. Dan berikut nama dan fungsi saraf kranial. 1. Saraf olfaktori. Saraf ini membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Dan yang kedua, saraf optik. Saraf ini memiliki peran dalam mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke mata. Dan yang ketiga, saraf okulomotor. Saraf ini yang berfungsi memberi pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata, termasuk otot kelopak mata bagian atas, yaitu yang untuk membuat kelopak mata bergerak. Dan yang keempat, saraf troklear. Saraf ini mengandalkan otot oblik superior mata, yaitu salah satu otot yang menggerakkan mata dan merupakan otot di luar bola mata. Dan yang kelima, saraf trigeminal. Saraf yang berperan dalam mengendalikan sensasi pada sebagian area kepala dan wajah, dan juga mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. Dan selanjutnya saraf abdusen. Saraf ini yang bertanggung jawab mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menarik mata ke arah sisi kepala. Jika saraf ini terganggu, maka bisa membuat mata kita juling. Selanjutnya saraf facialis, yaitu saraf yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Tergantung saraf facialis dapat menyebabkan
salah satu sisi wajah terkulai, mulut tidak bisa bersiul, dahi tidak bisa mengurut, mulut miring ke salah satu sisi wajah. Dan selanjutnya, saraf vestibulokoklear, yaitu saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Jika ada bermasalah pada saraf ini, maka akan membuatkan kita menjadi tuli. Dan selanjutnya, saraf glosopharyngeal, yaitu saraf ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu dari kelenjar ludah yang kelenjar palotis. Selanjutnya, saraf vagus. Saraf ini bertugas memasuk serat saraf ke faring dan laring, di mana terdapat trakea, tengkorongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Saraf ini juga bertanggung jawab membawa informasi sensorik dari telinga, lidah, faring, dan laring ke otak. Selanjutnya, saraf aksesori, yaitu saraf ini memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala. Dan yang terakhir, saraf hipoglossal. Pada saraf kranial ini mempengaruhi otot-otot di lidah. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Ya, pertanyaannya adalah untuk persarafan ini kan nanti ada jumlahnya ya. Misalnya untuk saraf sensoris, motoris, dan saraf gabungan ada berapa persarafan, dan itu mohon dicari ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Audia Amara Rizal telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan. Saya akan menjelaskan saraf spinal. Saraf spinal ini berjumlah 31 pasang, dan saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumnal vertebral tempat munculnya saraf tersebut. Yang pertama ada saraf cervix, itu 8 pasang, dari C yang bisa kita lihat dari C1 sampai C8. Saraf cervix melibatkan bahu, lengan, leher, dan tangan. Nyeri di daerah ini biasanya dapat ditelusuri oleh saraf tersebut, dan gejala seperti nyeri lengan, kesemutan, dan leher kaku adalah karena nyeri saraf. Saraf ini juga mengontrol fungsi tenggorokan, sinus, hidung, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening, dan diafragma. Yang kedua, saraf toraks. Itu 12 pasang dari T1 sampai T12. Saraf torakskalis berjalan di sepanjang tengah punggung. Tulang belakang dada juga berisi tulang rusuk dada. Saraf ini berjalan ke otot, jaringan dan organ internal. Jaringan permukaan siku, tangan, dan jari-jari dipengaruhi oleh saraf tersebut. Saraf ini juga mempengaruhi dada, lambung, jantung, paru-paru, hati, perut, pankreas, limpa, kelenjar adrenal, ginjal, dan usus kecil. Masalah yang terkait dengan daerah-daerah ini termasuk asma, alergi, borok, dan masalah ginjal. Yang ketiga, saraf lumbal itu 5 pasang. L1 sampai L5, saraf lumbal dan tulang belakang memiliki beberapa otot terbesar yang melekat padanya. Ini juga mengontrol otot-otot ini. Saraf lumbal bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan otot punggung bawah, paha, kaki, betis, dan kaki. Saraf yang keluar dari saraf lumbal juga mengontrol usus besar, usus buntu, kandung kemih, kelenjar prostat laki-laki, dan organ reproduksi wanita. Yang keempat ada saraf sakral 5 pasang, S1 sampai S5. Saraf sakral terletak pada sakrum dan tulang ekor. Lebih dikenal sebagai tulang ekor. Saraf keluar melalui tulang-tulang ini mempengaruhi bokong, pinggul, paha, dan kaki. Rektum dan beberapa jaringan panggul juga dipengaruhi oleh saraf tersebut. Masalah yang terkait dengan saraf sakral mungkin termasuk skoliosis dan nyeri umum ketika mencoba untuk duduk. Yang kelima ada saraf coccyx, yaitu 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen di interverbal, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi. Yang pertama cabang minigeal, kecil masuk kembali ke melalui spinalis, melalui foramen, sama yang digunakan saraf untuk keluar dan mempersarafi meniscus, pembuluh darah, medula spinalis, dan ligmen interverbal. Yang kedua, ramus dorsal, terdiri dari serabut yang menyebar ke arah
posterior untuk mempersarafi otot dan kulit pada bagian belakang kepala, leher, dan pada struktus di regia saraf kranial. Yang ketiga ada saraf ventral. Ketiga ada cabang ventral, terdiri dari serabut yang mensuplai bagian anterior dan lateral pada struktus dan anggota gerak. Yang keempat ada cabang visceral, adalah bagian dari SSO. Cabang ini memiliki rumus komunikasi putih dan ramus komunikasi abu-abu yang berbentuk medula spinalis dan galian pada struktur simpatis SSO. Selanjutnya kita masuki saraf simpatik. Saraf simpatik terdiri dari 25 pasang saraf, di mana setiap simpul saraf dapat terhubung dan membentuk dua baris, yaitu baris kanan dan baris kiri. Saraf berpindah dari setiap simpul ke ginjal, jantung, paru-paru, dan jenis organ lainnya. Nantinya, setiap saraf itu akan merobohkan serat saraf menuju ke organ-organ tubuh seperti jantung dan pembuluh darah. Saraf simpatik adalah bagian sistem saraf motorik yang bertanggung jawab untuk hemostatik. Sistem saraf simpatik akan memproduksi respon fight or fighting yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi keadaan krisis. Nantinya, sistem ini akan bekerja jika sewaktu-waktu mendapatkan rangsangan dari lingkungan. Sistem saraf simpatik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi suatu ancaman. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu ancaman, sistem saraf simpatik akan meningkatkan detak jantung, melepaskan hormon adrenalin yang meningkatkan kekuatan otot, dan memompa darah lebih cepat ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan ke saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada medula oblongata atau sumsum lanjutan. Dan pada daerah sacrum dari medula spinalis, sistem saraf parasimpatik dapat dinamakan dengan saraf kraniosakral. Dikatakan saraf kraniosakral karena saraf pragalion keluar dari daerah otak dan juga daerah sakral. Untuk fungsi utama saraf parasimpatik ialah umumnya memperlambat kerja organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik umumnya tersebar secara menyeluruh yang berupa jaringan-jaringan yang saling terhubung dengan ganglion. Saraf sensori parasimpatik memiliki ganglion yang terletak di suatu tempat antara organ visceral dengan saraf pusat, sedangkan saraf motorik parasimpatik ialah tidak membentuk rantai saraf seperti motorik saraf simpatik, dan ganglionnya terbentuk dari saraf satu dan saraf yang kedua terletak berdekatan dengan organ visceral dari yang disarafinya. Baik, terima kasih. Baik ya, terima kasih Sri. Pertanyaan untuk Sri. Tadi Sri menyampaikan bahwa persarafan untuk simpatis itu kan biasanya meningkatkan fungsi daripada organ tubuh ya. Nah, apakah ada fungsi daripada saraf simpatis itu yang menurunkan fungsi dari organ tubuh? Dan kalaupun ada, apakah ada perbedaan dengan parasimpatiknya? Ya, itu pertanyaannya. Baik, secara umum kelompok 1 sangat baik ya, kita beri aplaus. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini, Ibu sangat puas ya. Semoga untuk kelompok selanjutnya lebih baik lagi. Ya, kita tutup. Selamat menunaikan ibadah sholat ya, yang mungkin agak terlambat tadi ya. Nah, kemudian Ibu ucapkan juga selamat berbuka nantinya untuk puasa yang ke-15 hari ini ya. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.